Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhibbul lughatil arabiyyah, kaifa halukum? Atamanna an takunu jami'an fil khair was sihah wal afiyah. Para pencinta bahasa Arab sekalian, bertemu lagi kita pada serial Nahwu dan kali ini kita akan membahas tentang majruratul asma. Itu isim-isim yang dijarkan atau dalam istilah lain biasa disebut juga isim-isim yang dikhafadkan. Baiklah, sebagai pengantar, sebelum masuk kepada materi, kita ketahui bahwa isim itu dalam i'rab mendapatkan i'rab tiga, ya. Yang satu adalah rafa, yang kedua nasab, dan yang ketiga jar atau khafad. Dan biasanya nanti dalam pembagiannya ada isim-isim yang dirofakkan atau marfu'atul asma, ada juga yang dinasobkan atau mansubatul asma, dan yang terakhir yang sedang kita bahas adalah tentang majruratul asma. Mari kita mulai untuk melihat tentang majruratul asma tersebut. Dan sebelum masuk kepada isim-isim tersebut, kita ketahui dulu bersama tentang alamat jar atau tanda-tanda jar isim, ya. Ingat bahwa keadaan isim tersebut dalam keadaan jar ada tanda-tanda di akhir kalimahnya atau di akhir katanya. Yang pertama tandanya adalah kasroh. Kasroh ini berlaku untuk isim mufrad, jama taksir, dan jama muannas salim. Sekali lagi, kasroh menjadi tanda untuk eh, jarnya isim, untuk alamat jar, ya, pada isim mufrad, pada jama taksir, dan jama muannas salim. Contoh kalimatnya, wasaltu fid dar, wasaltu ilad dar. Nah, kalimat wasaltu fi'il fa'il, ilad dar, Anda lihat ilad dari. Ad-dar adalah isim mufrad dijarkan oleh huruf jar yaitu ila. Ilad dari. Tahaddatsu ma'ar rijali. Tahaddatsu ma'ar rijali. Saya berbicara dengan para lelaki itu. Nah, Anda perhatikan di sini ada kalimat ar-rijali. Ini adalah jamak taksir dan ini adalah sedang jar karena di depannya ini ada dzarab, ya. Dan ini biasanya diidopatkan bentuknya itu. Dan yang ketiga, asgat at-talibatu ilal muallimat. Para siswi mendengarkan ilal muallimat kepada ibu-ibu guru perempuan. Nah, Anda perhatikan muallimati ini dimajrurkan, ya, dijarkan dalam keadaan majrur karena dimasuki oleh huruf jar. Nah, jadi contohnya ini dalam keadaan isim mufrad, ini jama taksir, dan al-muallimat adalah jama muannas salim. Tanda kedua dari jar itu adalah ya. Ini berlaku untuk isim tasniyah, jama mudzakkar salim, dan al-asmaul khamsah atau isim 5. Sekali lagi, ya ini menjadi tanda untuk i'rab jar, i'rab khafad pada isim tasniyah, pada jama mudzakkar salim, dan al-asmaul khamsah. Kita lihat contohnya. Ittala'tu ala qissatain. Nah, ini saya memutolaah pada dua kisah. Qissatain. Nah, ini dalam keadaan jar, tandanya adalah dengan ya. Ya, kenapa? Karena isim tasniyah. Marartu bil muhandisina. Ya, kami berpapasan dengan para insinyur, muhandisin. Ini juga tandanya dengan ya. Kenapa? Karena ini jama mudzakkar salim. Jama mudzakkar salim ketika dimasuki di sini huruf jar, maka dalam keadaan majrur dan tanda jarnya adalah dengan ya. Tahaddatsu ma'a akhika. Saya berbicara dengan saudaramu. Nah, ma'a akhika. Akhika ini dalam keadaan jar dan tanda jarnya adalah ya. Tanda ketiga dari tanda jar adalah uh,
Ada juga yang fathah. Kenapa? Karena ini adalah berlaku pada isim-isim ghair munsharif ya. Pada isim ghair munsharif kita lihat contohnya kataba Muawiyatu ila Aisyata. Kataba Muawiyah kataba Muawiyatu ila Aisyata. Nah, Aisyah ini harusnya keadaannya tentu saja dalam keadaan jar ya, tetapi tandanya tidak dengan kasroh ya. Walaupun ini bentuknya isim mufrad melainkan dengan fathah. Kenapa? Karena kalimah Aisyah ini termasuk isim ghair munsharif. Nah, jadi kita simpulkan bahwa untuk tanda jar ini ada tiga ya, ada kasroh, ada ya, dan ada fathah. Tanda jar ini berlaku tentu saja pada isim ya. Kita lanjutkan. Nah, kita masuk sekarang kepada pembahasan isim-isim yang dijarkan tadi ya, majruratul asma. Nah, secara pengertian, majruratul asma adalah isim-isim yang dijarkan. Dan kita lihat kenapa isim tersebut dijarkan. Yang pertama adalah majrurun biharfil jar. Dijarkan karena huruf jar. Sekali lagi, dijarkan karena huruf jar. Huruf jar secara umum kita mengetahui ada 9 ya, yang biasa umumnya, walaupun ada yang menyebutkan 20. Yang kedua, majrurun bil idhofah. Ada juga isim yang dijarkan karena idhofah. Karena kata tersebut dibuat kata majemuk atau menjadi prase idhofi ya. Dan yang terakhir, isim itu dijarkan karena at-tawabi' lil majrur, karena menjadi isim-isim tawabi' yang mengikuti ya terhadap yang isim sebelumnya yang dijarkan. Jadi isim-isim tersebut dijarkan karena tiga hal. Satu, majrurun biharfil jar, majrurun bil idhafah, dan at-tawabi' lil majrur. Kita bahas satu persatu ya. Majrurun biharfil jar. Nah, majrur karena huruf jar. Yang dimaksud isim majrur karena huruf jar adalah isim yang mempunyai i'rab majrur apabila didahului oleh salah satu dari huruf jar. Huruf jar ada 9 yang tadi saya sebutkan secara umum ya. Min artinya dari, ila ke, an dari atau tentang, ala di atas, fi di dalam, ruba banyak, ba dengan, al-kaf seperti ka, alam untuk atau kepunyaan. Contoh kalimahnya, kharajtu minal manzili. Kharajtu minal manzili. Saya keluar dari rumah. Nah, Anda perhatikan minal manzili, ini dibacanya manzili, kenapa? Majrur. Kenapa? Karena dimasuki oleh huruf jar. Dan tandanya tentu saja di sini dengan kasroh karena al-manzil termasuk isim mufrad. Tadi ingat pada tandanya itu ada tiga, ada kasroh, ada ya, dan yang terakhir itu fathah. Dan di sini dengan kasroh kenapa? Karena termasuk pada isim mufrad. Sa'adhabu ilal masjidi. Sama juga ini uh, al masjidi dalam keadaan majrur karena didahului oleh huruf jar. Hadal hadithu ruya an Aisyata. Hadis ini diriwayatkan dari Aisyah. Nah, Aisyah ini dalam keadaan majrur, yaitu dimasuki an, namun tandanya tidak dengan kasroh, melainkan dengan fathah karena termasuk isim ghair munsharif. Selanjutnya, al-majrur bil idhofah. Dijarkan karena idhofat. Anda perhatikan apa yang dimaksud idhofah. Idhofah adalah bentuk penyandaran suatu isim dengan isim yang lain. Atau kita dalam bahasa Indonesia biasanya menyebutnya kata majemuk atau prase ya. Contohnya Kitabu Muhammad, buku Muhammad ya, buku Muhammad. Khatimu zahabin, cincin emas. Nah, jadi asal katanya Kitabu Muhammadin itu kitabun dan Muhammadun ya, kitabun dan Muhammadun.
Yang bawah juga khotimu zahabin asalnya dari atau khotamu ya, khotamun dan zahabun. Tetapi disatukan menjadi khotamu zahabin. Kitabu khotamu dikenal dengan istilah mudhaf ya. Terus Muhammadin zahabin dikenal dengan istilah mudhafun ilaih. Nah, Anda perhatikan bahwa untuk kata pertama ini ya, karena ini didapatkan terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Kitabu mudhof, Muhammadin mudhofun ilaih. Khotamu mudhof, dhahabin mudhofun ilaih. Untuk mudhof, i'rabnya itu tergantung kepada kedudukan kata tersebut dalam kalimat. Adapun Muhammadin harus dalam keadaan majrur karena ini adalah didapatkan tadi ya, masuk terhadap al-majrur bil idhafah sama dengan dhahabin. Nah, kita lihat pada contoh yang lain, kitabu Muhammadin mufidun. Ada kalimat ya. Kitabu Muhammadin mufidun. Buku Muhammad itu mufidun dalam bermanfaat. Nah, kita perhatikan kitabu Muhammadin ini adalah bentuk idhofah. Kitabu sebagai mudhaf, Muhammadin sebagai mudhafun ilaih. Gitu ya. Mufidun. Nah, nanti sementara untuk kitabu Muhammadin karena terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih itu disatukan dalam mahalnya sebagai mubtada ya dan mufidun sebagai khobar. Ini termasuk jumlah ismiyah. Asta'iru kitaba Muhammadin. Saya meminjam buku Muhammad. Asta'ir fi'il dan fa'il, kitaba Muhammadin ini dalam keadaan nasab karena jadi maf'ul bih. Namun kitaba Muhammadin ini termasuk pada bentuk idhofat yaitu terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaih. Selanjutnya yang ketiga adalah tawabi' lil majrur ya, tawabi' lil majrur. Nah, tawabi' lil majrur ini ada 4. 1 an-na'tu, 2 al-'atfu, 3 at-taukidu dan yang keempat badal. Nah, ini mengikuti kepada isim yang dijarkan sebelumnya. Hadhil qissatu dzukirat fi haditsin sahihin. Kisah ini disebutkan pada hadis yang sahih. Mana yang dimaksud dengan tawabi majrur? Yaitu dalam bentuk naat, yaitu sahihin. Nah, sahihin ini dalam keadaan jar dan ia mengikuti kepada kalimat haditsin. Ya, haditsin jadi mausuf, sahih jadi sifat atau haditsin jadi man'ut, sahihin jadi naat. Ya, naat itu sifat dan dia akan mengikuti kalimat sebelumnya. Kebetulan di sini yang sedang dibahas karena sedang jar, nah fi haditsin sedang majrur, maka sahihin pun mengikuti terhadap kalimat haditsin. Yang kedua antof, katabtu bidaftar wal qalami. Katabtu bidaftari wal qalami. Saya menulis dengan buku dan pulpen. Nah, yang dimaksud contohnya yang mana? Yaitu lafaz al-qalami. Lafaz al-qalami ini dalam keadaan majrur. Kenapa? Karena diatofkan. Di sini ada huruf wawu kepada ma'tuf alaihnya yaitu bidaftari. Daftari majrur karena ada huruf jar dan al-qalami ini mengikuti kepada daftar karena dihubungkan oleh huruf atau wawu. Al-qalami itu al-qalami jadi ma'tuf ya. Ad-daftari ini sebagai ma'tuf alaih, wawu harfu atfin, al-qalami ma'tuf. Yang ketiga at-taukidu yaitu taukid. Nah, contoh untuk taukid, taukid itu penguat ya. Artinya itu hadzal kitabu li Muhammadin Muhammadin. Ini taukidnya taukid lafzi, yang dimaksudnya adalah Muhammadin yang kedua ini sebagai taukid lafzi dari Muhammadin yang pertama. Buku ini milik Muhammad, benar-benar milik Muhammad. Gitu ya, ini taukid lafzi.
Yang keempat adalah al-badalu sebagai badal. Marartu bil ustad Muhammadin. Saya berpapasan dengan al-ustad Muhammadin. Nah, Muhammadin ini adalah sebagai badal dari al-ustad. Sebetulnya kalimatnya sudah selesai sampai al-ustad. Marartu bil ustad. Saya berpapasan dengan ustad. Ada penjelasannya, ustad siapa kan gitu ya. Nah, ini dengan badal. Badal itu sebetulnya artinya pengganti. Artinya Muhammadin ini adalah nama atau bentuk lain dari al-ustad gitu. Ini namanya badal syai min syai atau badal kul min kul. Para pencinta bahasa Arab sekalian, demikian yang bisa disampaikan untuk pembahasan majruratul asma ya. Dan sekali lagi, majruratul asma kita simpulkan itu terbentuk menjadi majrur karena tiga hal. Satu karena huruf jar, yang kedua karena idhofah, dan yang ketiga karena tawabi menjadi isim-isim yang mengikuti isim-isim yang dijarkan sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.